Kita sebenarnya berinfak itu tujuannya untuk berterima kasih sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebuah kesempatan untuk kita meraih begitu banyak kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan diri kita menjadi person atau sosok yang menebar kebermanfaatan. Dan pada kesempatan ini tema tadabbur harian Ramadan yang dedikasikan oleh BMH TV kepada kita semua akan dilangsungkan bersama dengan Ustadz Ruhul Muhammad. Beliau adalah imam utama di Masjid Ummul Qura, Pesantren Hidayatullah, Depok, Jawa Barat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Ruhul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, ini selalu tersenyum Ustadz ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ini kita mengetahui bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Ya. Namun kita juga mengerti tidak semua kaum muslimin itu punya kesempatan untuk membaca lebih dalam ya. Apalagi sampai memaknai, menggerakkan kesadarannya untuk mungkin beramal sebagaimana yang menjadi tuntunan dalam Al-Quran itu. Nah, karena itu kita meminta kepada Ustadz untuk sharing, berbagi perihal bagaimana kesan-kesan Ustadz terhadap ayat Al-Quran yang itu memberi sebuah pengalaman. Mungkin itu pengalaman Ustadz atau pengalaman dari ulama terdahulu atau dari siapapun, guru-guru Ustadz. Tapi kalau itu kita berikan, atau apa istilah dari Rasulullah itu, balighu anni walau ayah itu, itu bisa menjadi milik kita semua. Nah, pada kesempatan ini Ustadz Ruhul akan membawa atau memberikan tema tadabbur dari ayat apa, surat apa Ustadz? Insya Allah saya akan berbagi tadabbur Al-Quran ayat surah At-Tolak ayat 7 ya. Boleh Ustadz bacakan terdahulu ayat tersebut. Ya, saya bacakan terlebih dulu. Mohon maaf kalau suara saya agak serak ya. Ya. Dibaca saja nggak apa-apa? Ya, boleh, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Gitu. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Ada ba'da usri yusra gitu ya. Saya ja'alallah ba'da usri yusra. Itu. Saya bacakan artinya, terjemahnya dulu ya. Ya. Boleh. Jadi sebelum kita tadabbur, kita baca terjemahnya dulu. Hendaklah orang yang lapang rezekinya. Maksudnya lapang rezekinya ini adalah orang yang punya rezeki yang banyak, orang kaya, pengusaha, ya, dan seterusnya itu, ya. Memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Masya Allah. Dan ini Allah berjanji ya. Allah berjanji. Oke Ustadz, pertama mungkin interaksi Ustadz dengan ayat ini sudah berulang kali gitu ya. Tapi apa yang terkesan di dalam benak Ustadz ketika memahami ayat itu? Ya,
Pertama, ayat ini sebenarnya berkaitan dengan seorang suami yang telah menceraikan istrinya. Oh, oke Ya. oke. Karena surat At-Tolak tadi ya. At-Tolak tadi, Ya, ya. itu kelanjutannya tadi. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada suami ini, ya, agar dia tetap memberikan nafkah kepada Istri si yang telah diceraikan. mantan istrinya tadi. Oh, itu. mantan istrinya. Oke, oke. Jika dia orang yang luas hartanya, orang kaya, Ya. maka dia memberikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadar kemampuannya ya. itu. Kalaupun si suami ini adalah orang yang tidak punya, dalam tanda kutip miskin ya, tetap Allah perintahkan dia untuk tetap memberikan nafkah, bukan dibiarkan. Oh, saya nggak punya apa-apa, mau dibiarin apa? Dia sudah dinikahi sama orang kaya. Ya, ya, ya. Karena memang saya diminta cerai itu supaya dia nikah sama orang Kaya. kaya. Tetapi ini adalah perintah. Ya. Apa perintahnya? Ya tadi, wa man qaddara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, tetap dia harus memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Ya, dengan kadar kemampuannya saja. Kalau memang yang mampu diberikan cuma senyuman, Berikan itu. kenapa tidak? Artinya jaga hubungan gitu Iya, ya. jaga hubungan, ya kan? Jangan sampai menjadi musuh gitu ya. Saling membenci. Ini dasar ayatnya itu adalah bercerita tentang kondisi seorang suami yang mencerai istrinya. Tapi kalau kita tadaburi lebih dalam lagi, bahwa sebenarnya perintah infak itu tidak hanya diberlakukan kepada orang-orang yang punya harta, tapi pun juga kepada orang yang tidak punya harta. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa infak ini menjadi landasan seseorang diakui oleh Allah sebagai hamba. Ya, ya. Lu sudah gue beri. Loh, ya Allah, aku nggak punya apa-apa ini. Kamu bisa ngomong, maka sedekahmu pakai omongan. Ya, ya. Ya kan? Ya Allah, aku nggak bisa ngomong, kamu bisa senyum, sedekahmu pakai senyum. Nah, ya Allah, aku cuman bisa berdoa, sedekahmu pakai doa. Pernah nggak Ustadz, ketika Ustadz ketemu sama teman lah ya, kira-kira senyum nggak? Ya, senyum. Dalam sehari itu misalkan jam 7 Ustadz ketemu, senyum kan? Senyum. Jam 7 lebih 15 ketemu lagi, senyum nggak? Biasanya tetap senyum kalau saya. Jam 7 lebih 20 senyum nggak? Kayaknya enggak sudah. Ya, sudah mulai sibuk. Sudah mulai sibuk gitu. Sudah bete itu sudah. Ya. Karena saya sering kali itu. Jadi saya keluar pondok ya kan. Jadi kalau rumah saya itu kan di dalam pondok. Nah, saya ketemu satpam itu senyum. Waalaikumsalam, salam. Balik lagi saya kan. Nah, kemudian saya keluar lagi. Assalamualaikum, salam. Masih senyum. Yang ketiga sudah melengos sudah. Datang terus ini orang. Itu menunjukkan bahwa senyum itu nggak mudah loh sebetulnya. Ya. Untuk berulang-ulang ya. Apalagi kepada orang mantan. Ya, ya. Kira-kira ini, pemirsa ini, yang punya mantan, bisa nggak tersenyum? Ketika ketemu langsung tersenyum itu. Ya, ya. Makanya itu. Jadi fal yunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa. Jadi sedekah nggak, infak itu nggak harus memakai apa? Nggak harus memakai harta jika memang nggak punya harta. Ini untuk membuat masyarakat atau audien kita mengerti, apakah itu menjadi satu hukum atau sudah kena mansuh ayat ini, Ustaz? Bahwa kemudian seorang suami harus seperti tadi dijelaskan. Ya, ini adalah perintah ya kan. Artinya sampai sekarang berlaku itu perintah itu. Masih berlaku, tapi ini adalah menggunakan kata al di depannya fal yunfiq mimma atau artinya tidak melulu wajib itu, dianjurkan. Artinya dorongan ya. Tapi karena yang dianjurkan adalah Allah, ya sifatnya ya harus dilakukan. Ya, jangan diabaikan gitu. Jangan diabaikan. Tapi kan banyak orang nggak tahu itu. Ya betul. Nggak tahu. Merasa dia ekonominya biasa-biasa saja, kemudian sudah cerai istrinya, biarin saja istrinya itu. Nah, begitu.
Jadi Tapi kan ada sebuah ini kembali ke nanti cara berpikir masyarakat. Kalau seperti itu kan dalam realitasnya ketika sebuah rumah tangga suami tidak memberi nafkah, itu boleh istri menggugat cerai gitu. ya, Bagaimana kalau konteksnya seperti itu? Dia digugat cerai karena tidak memberi nafkah. Bercerai ya semakin tidak ada lah perintah itu bisa dijalankan. Bagaimana itu Ustadz ya. Perintah ini secara umum, Ustaz. Oke. Adapun perceraian dikarenakan suami tidak tanggung jawab, lantas istrinya dibolehkan dalam Islam untuk menggugat cerai, itu mungkin faktor X ya. Tapi ini secara umum. Oke. Dan konteksnya di sini adalah Nabi kan, di awal surat itu kan disebutkan ya Yuhan Nabi. Ya. Iza talaqtumun nisa, apabila kamu menalak Seorang wanita. Karena memang Nabi juga pernah menalak istrinya. Jadi Nabi itu istrinya berapa, Ustaz? Istrinya berapa? Yang saya dengar 9. 9. Ya. Bukan. Berapa Istrinya 11. Wah, kurang berarti. 11 ya? 11 istrinya. Oke, terus. Iya. Ditalak 2 oleh Nabi. Karena faktor bla 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 sehingga mereka berdua ditalak. Nah, termasuk juga anaknya Umar, siapa namanya? Hafsah. Itu juga hampir ditalak oleh Rasulullah. Karena terlalu cemburu sama beliau. Terlalu cemburu akhirnya mempengaruhi proses berdakwah beliau. Tetapi Allah langsung tegur jangan ditalak karena dia rajin sholat tahajud, dia sabar, dia rajin beribadah dan seterusnya itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Begitu. Sekarang kita coba dalami, kenapa kemudian Allah sangat menekankan perintah untuk infak itu? Di situ kan sesuatu yang memang secara perasaan manusia kan, bagaimana mau berinfak gitu kan, dalam pengertian itu sudah bukan tanggung jawab saya. Nah, misalnya kan kalau kita perhatikan sekarang situasi Indonesia, di Indonesia ini ada yang disebut dengan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu adalah masyarakat atau warga bangsa Indonesia ini yang besok itu makan apa itu belum pasti kan? Itu disebut kondisi ekstrim. Nah, orang pasti beranggapan, wah salah dia, kenapa dulu nggak sekolah kan kayak gitu ya, kenapa tidak dapat pekerjaan kan begitu. Atau bahkan ekstrimnya kalau orang Yahudi dulu, kalau memang Allah menghendaki dia makan, ya pasti dikasih makan oleh Tuhan kan begitu. Nah, ini kan sesuatu. Nah, apa hikmah di balik perintah untuk kita banyak memberi gitu ya, bahkan kepada orang yang mungkin tadi ilustrasinya menarik ya, sebab latar belakangnya menarik bahwa itu suami istri yang bercerai aja Allah dorong gitu kan. Nah, apalagi kaitan dengan situasi masyarakat kita. Nah, apa? Dan ini penting supaya orang, oh ya saya berinfak itu memang seperti ini gitu. Ya, kita sebenarnya berinfak itu tujuannya untuk berterima kasih sama Allah. Oh, oke. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang hamba Allah, maka infak itu adalah wujud kita terima kasih sama kepada Allah. Apalah, kita sudah dikasih sama Allah kesehatan, ya kan? Allah sudah menciptakan kita dengan sempurna seperti ini, ya kan? Hidungnya juga tetap, bolongannya ini ke bawah bukan ke atas, ya kan? Telinganya juga 2, bukan telinganya 1, ya kan? Matanya juga 2, kulitnya juga bukan kulit badak, ya. Itu sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, apa terima kasih kita dari apa yang Allah kasih kepada kita? Jadi Allah nggak menyebutkan secara spesifik bahwa infak itu harus pakai ini, enggak. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma. Ma itu apa artinya? Apa? Razaqnakum, kami yang beri rezeki kepada kamu. Apa yang Allah kasih kepada kita dari rezeki Allah itu apa yang daripada kita? Ini, ya kan? Kalau kita ketemu sama orang yang mengatakan misal sudah kita cerai gitu ya, bisakah kita memberikan infak terbaik kepada dia dengan senyuman? Ya kan? Maksudnya senyuman itu sikap yang tidak acuh tak acuh. Senyuman, atau misal ada kabar baik, misal anaknya ini tadi, anaknya yang ditinggalkan itu misal ulang tahun, kasih ucapan
selamat ulang tahun, seperti itu dan seterusnya. Oke. Artinya apa yang bisa kita berikan tanpa itu ada dorongan timbal balik kepada kita, kenapa kita nggak memberikan? Begitu. Luar biasa. Ya nggak? Jadi infak itu adalah bukti terima kasih kita kepada Allah. Kepada Allah. Dan tidak cukup hanya mengatakan atau mengekspresikannya hanya dengan menyampaikan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, yang kurang. Ya, itu penting, tetapi lebih penting ada lagi gitu ya, luar biasa. Nah, sekarang kalau misalnya ini ayat oleh Ustadz dipahami dan Ustadz ingin mengajarkan kepada anak agar dia mengenal ayat ini, karena kalau anak-anak sekarang sepertinya tidak banyak atau belum banyak orang tua yang berkesempatan mengenalkan Quran. Iya. Nah, ini kan Ustadz sudah punya interaksi dengan Quran itu, seperti apa kira-kira cara kita mengenalkan sebuah ayat atau ayat ini kepada anak kita, sehingga tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengenalkan anak-anak ini kepada ayat-ayat Allah bisa kita tunaikan. Iya. Ulama mengatakan perkataan yang bersifat perbuatan itu lebih kuat daripada perkataan yang bersifat ucapan. Oke. Ya. Jadi untuk mengenalkan ayat ini kepada anak-anak kita misalnya, itu ada dengan perbuatan kita. Ya. Mengapa Bapak kok memberi orang itu padahal orang itu pernah menghina Bapak? Ya. Kalau gitu kan? Ada pernah dulu saya punya ustadz. Dia dicaci maki, di demo dan seterusnya, difitnah sama tetangganya. Nah, tapi apa balasan beliau? Beliau datang ke rumah beliau, dikasih uang. Dikasih uang. Di situ secara moral, secara emosi, ini orang yang menghina kiai saya ini malu banget kan? Ini orang dihina kok tambah kasih uang ya. Dan secara emosi keluarga, bapak ini ngapain? Itu anak-anaknya kiai saya itu, bapak itu ngapain ke sana kasih uang? Begitu. Nah, karena dari situlah akan timbul pertanyaan, loh, kenapa bapak kok datangin orang yang sudah menghina bapak, mencaci bapak, menghina bapak, sehingga orang-orang pada demo gitu kan? Waktu itu kan faktornya itu musola beliau itu azannya lebih duluan daripada masjid. Karena memang masjidnya itu nggak pakai pedoman masuknya azan waktu sholat. Dia pakai jam saja. Oh, jamnya sekian azan gitu. Ya, kiai saya ini nggak mau ikut itu, di demo sama orang. Corongnya suruh nurunin. Nah, begitu. Anaknya ini melihat hal itu marah banget, tapi juga nggak emosi kemarahannya itu akan reda dengan penjelasan bapaknya ini bahwa yang kita beri sedekah, infak itu bukan hanya orang yang kita senangi saja. Iya. Ya nggak? Betul. Pernah nggak Ustadz baca cerita Nabi Muhammad ya ketika memberikan makan ke orang buta? Yahudi lagi. Ya betul. Di pojok pasar Madinah itu. Itu kan luar biasa itu, ya. Atau juga Allah pernah menegur Abu Bakar kan, yang sempat mengatakan kepada keluarganya lah begitu, yang kemudian terlibat dalam satu hal yang tidak patut kepada Aisyah radhiyallahu anha itu kan, bahwa Allah kemudian mengatakan jangan seperti itu kan gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang infak harus karena Allah tadi ya. Harus karena luar Allah. Biasa. Oke, luar biasa Ustaz. Jadi pada ayat ke-7 ya, surat At-Tolak ini kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, infak itu adalah perintah. Yang namanya perintah dari Allah berarti sikap kita adalah menerima dengan antusias. Apakah kita melakukannya dengan penuh kesadaran atau masih ada sisa-sisa keterpaksaan karena dimensi kemanusiaannya ya, ada perasaan itu. Ini penting untuk kita pahami sebagai seorang muslim, bahwa infak itu perintah. Dan kalau Allah yang memerintahkan, bayangkan misalnya
Ketika seorang presiden memerintahkan kepada menteri untuk melakukan A, B, dan C, itu pasti dilakukan. Nah, kita sebagai orang beriman mestinya menganggap dan memposisikan perintah itu, seperti selayaknya dan sepatutnya dan seharusnya. Jadi ketika perintah infak ini dipahami dengan baik, maka orang akan termotivasi untuk berinfak. Tapi jangan juga dipaksakan. Oke. Nah, kita kan pernah di kampung-kampung itu memaksakan infak. Nggak ada, diada-adakan. Ya, Nah, itu yang nggak benar. Oke, menarik. Perintah ini la yukallifullahu nafsan illa, jangan membebani diri sendiri. Apa tadi bunyinya? Illa ma ataha ya? Illa ma ataha. Iya. Kecuali dengan memang apa yang kita miliki. Kita miliki. Oke. Jadi nggak bisa dipaksakan gitu kan. Bergaya-gaya lah ya. Biasanya Allah itu tidak pernah memaksa gitu ya. Nggak pernah. Sesuai, bukan biasanya, sifat Allah tidak pernah memaksa. Memang penalaran kita dan melalui tadabbur semacam ini itu akan membuat kita lebih mengenal, lebih dekat dengan Al-Quran. Oke, tadi yang pertama bahwa infak itu adalah perintah. Yang kedua, infak itu adalah bukti kita berterima kasih kepada Allah. Artinya berinfaklah sebagai bukti bahwa kita berterima kasih kepada Allah dengan cara ya tadi melakukan yang terbaik. Kalau berbicara sedekah atau infak kan banyak saja. Banyak. Sampai kepada kalau orang miskin itu pernah dulu kan menggugat kepada Rasul, orang kaya enak, dia bisa ibadah yang kita nggak bisa lakukan. Ketika kita sholat, orang kaya sholat, tapi begitu mereka infak, kita nggak bisa. Ini kata mereka kan begitu, para sahabat. Jadi memang seorang muslim itu selalu yang menjadi perhatiannya itu apa amal ibadah yang menarik gitu ya, yang pada akhirnya Allah ridho. Kemudian Rasul mengatakan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali itu adalah sedekah atau infak orang-orang yang berkekurangan secara harta. Dan yang ketiga, betapapun kita belum bisa berinfak dalam jumlah besar, tetaplah berinfak. Karena pada prinsipnya perbuatan ini adalah karena kita sadar diri kita adalah hamba dan kita harus berterima kasih kepada Allah. Minimal kalau kita pergi dan ketemu sesama, tersenyumlah, karena senyum itu juga bagian dari infak atau sedekah. Terima kasih Ustaz Ruhul. Kita lanjutkan pada tadabbur ayat lainnya di kesempatan yang akan datang. Pemirsa Bema TV, terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.